Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Ya, tapi sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari mewajibkan diri dulu ya untuk menyampaikan kepada kamu semua bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, langsung. Ini dia. Nah, ada energi dari Two of Cup, posisinya reverse. Berikut ada energi dari King of Wands, reverse juga ya. Kemudian ada energi dari Knight of Pentacles. Kemudian ada energi dari Ace of Cup, reverse. Kemudian di situ ada energi dari Three of Cup reverse. Kemudian ada di sana Two of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari Seven of Swords. Kemudian hadir di sini energi dari The Devil reverse. Ada Two of Swords dan kemudian ada energi dari The Star. Waduh, kalau Mari lihat di sini tuh nampaknya kamu kayak nggak mau lagi ya main tedeng aling-aling ke si pasangannya kamu. Di sini tuh Mari lihat kamu sedang kekeh mengambil keputusan untuk tidak lagi mencintai dia, tidak lagi menyayangi dia gitu ya. Nah, jadi kamu kayak bener-beneran mau menutup pintu hatinya kamu untuk si seseorang ini. Bahkan ketika misalnya kamu sempat di sini tuh memiliki perasaan cinta, perasaan sayang ke dia, Mari lihat kamu tuh kayak mau banget ini ya. Kalau bisa, wah dimatiin aja nih perasaan cinta ini. Wah dimampuskan aja nih perasaan sayang ini. Gitu loh. Nah jadi kayak nggak boleh main-main hati lagi untuk si dia gitu ya. Nah jadi kamu bisa aja kayak sempet menilai hubungan dengan si dia ini tuh adalah satu hubungan yang sangat toksik banget bagi dirinya kamu. Gitu ya. Karena sudah sekian lama kamu menjalani, bisa-bisa aja kamu akhirnya kayak berkurang gitu ya cintanya kamu sama dia, keinginannya kamu bersama dengan si dia gitu ya. Jadi itu terutama belakangan hari ini gitu loh. Jadi kok malahnya melorot ini ya, sampai itu tadi kalaupun ada perasaan cinta itu tuh tetap dalam hatinya kamu, maunya kamu itu tuh kamu hapuskan saja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak yang angan-angan untuk bersama dengan si dia ya, ini tuh bisa angan-angannya ya udah kamu patahkan sendiri di situ kalau Mari lihat ya. Nah, beberapa kalau misalnya ternyata hubungan kalian ini masih baru di dalam ranah PDKT, tapi Mari lihat kamu bisa aja gitu. Kamu menolak gitu loh. Dia mendekati dirimu. Itu ya. Walaupun misalnya kamu tahu maksud dan tujuannya dia mendekati kamu adalah ingin mengambil status sebagai kekasihmu. Namun Mari lihat untuk sampai saat ini kayaknya tindakannya dia mungkin untuk pendekatan kepada kamu masih kurang tepat gitu loh. Ya, jadi kayak alih-alih kamu jadinya tertarik sama dia, tapi justru bisa beberapa di antara kaum Scorpio merasa ilfil justruan. Gitu ya. Nah, di sana ilfil kamu. Jadi kayak kamu bisa aja merasa, waduh aku nggak nyaman betul dengan si seseorang ini. Gitu loh. Nah, paling-paling kalaupun kamu masih tetap mau berinteraksi sama si dia, itu tuh jadinya hanya kayak sebatas pantes-pantesannya aja. Gitu loh. Ya, hanya sebatas kayak merespon supaya dilihat sopan atau ya karakter dari dirinya kamu memang bukan orang yang bisa berlaku cuek betul ya kepada orang lain. Nah, jadi kayak secukupnya aja gitu loh kamunya ya, sepantes-pantesnya aja kayak bahasa Mari barusan, tidak lebih daripada itu karena ndak ada sesuatu yang menjadi alasan bagi dirimu untuk lebih membuka diri lagi kepada dia. Nah, beberapa di sini bisa kayak males banget, masih males gitu loh dalam urusan cinta-cintaan gitu ya, masih belum kayak satu hal yang urgent, hal yang penting bagi kamu untuk memiliki sebuah kisah asmara gitu. Nah,
iya, beberapa kejadian seperti ini karena berangkat mungkin dari kisah masa lalu gitu ya, entah karena dia kah atau karena orang lain gitu ya. Nah, jadi kamu punya pengalaman nih, pengalaman yang nggak sedep gitu lah ya, di soal urusan percintaan. Jadi kamu kayak lagi nggak mau wasting time gitu ya, kamu nggak mau wasting energi ya, energi itu tuh waktu kah, tenaga kah gitu ya, sumber dayanya kamu gitu, di urusan cinta-cintaan ini gitu loh. Jadi nggak mau gitu ya. Nah bahkan itu tadi kalau yang kalian ternyata sudah lama, Maret bisa aja memang eh, keadaannya kamu seperti ini tuh bisa aja bukan ujuk-ujuk gitu loh. Tapi memang kayak keputusan solid lahir batinnya kamu. Jadi ketika kamu menjalani bersama dengan si dia, kok makin lama makin anyep ya. Kok makin lama kelihatan makin gak baik ya hubungan ini. Kelihatan gak sehat ya. Gitu. Kayak rasanya itu tuh semacam tidak benar gitu loh. Ya, jadi kamu sungguh-sungguh di situ tuh tidak merasa aman gitu. Kamu nggak bisa rileks, kamu nggak bisa santai gitu ya. Nah jadi daripada gila sendiri, nah ini akhirnya kamu memutuskan lahir batinnya kamu ya nggak usah punya kisah apa-apa lagi bersama dengan si dia gitu ya. Jadi kayak pertimbangan kamu ini justru mundur jauh lebih baik daripada mempertahankan atau bikin maju ya, bikin maju progresnya hubungan kamu bersama dengan si dia. Nah seperti itu ya. Nah jadi kayak banyak banget ini sebenarnya pertimbangannya kamu gitu loh. Tapi tentu pertimbangan-pertimbangan kamu ini tuh bukan hanya kayak menyangkut tentang bagaimana penilaian positif dan negatifnya kamu kepada dia ya. Bisa-bisa juga penilaian positif negatifnya itu tuh ya kamu tarik juga kepada dirimu. Misalnya apakah kamu sanggup bersama dengan seseorang ini gitu ya. Jadi kayak yang konsekuensi ketika bersama dengan dia, mampukah kamu untuk tanggung misalnya. Jadi kayak kesiapan dari dirimu sendiri. Itu tuh juga menjadi pertimbangannya kamu. Dan kamu bisa aja dengan gagah ya untuk di saat sekarang menyatakan bahwa lu aku gak sanggup kalau dengan dia. Gak kuat aku. Gitu. Bisa gila sendiri. Nah gitu-gitu ya lagi. Nah di sana. Ini bisa kayak toksik banget nanti. Ini bukan menambahkan nilai ya, menambahkan nilai bahagia dalam hidupnya kamu, tapi justru bisa bikin kamunya itu tuh seperti berada di neraka jahanam gitu ya, hitung-hitungannya kamu. Jadi ya daripada konyol gitu kan, akhirnya kamu yang memilih untuk menutup diri kah namanya, mengelak menghindar kah namanya gitu ya, atau ya memutuskan hubungan bersama dengan si dia. Nah seperti itu. Jadi kayak akhirnya banyak ndak baiknya lah. Entah itu tuh untuk dia pertimbangannya kamu atau untuk dirinya kamu sendiri. Ya, jadi kayak lebih banyak mudorotnya gitu ya. Bahasanya teman-teman muslim ya. Lebih banyak mudorotnya kalau hubungan ini tuh kamu jalani daripada kalau kamu tinggalin gitu loh. Ya, dia lebih bagus ditolak daripada diterima misalnya. Atau upaya pendekatannya kamu jika memang ternyata kamu yang mendahulukan pendekatan ini ya, tapi kamu bisa tindakan pendekatan ini tuh ya udah dihentikan saja gitu loh ya. Nah jadi segala macam aktivitas perihal tentang relationship dengan si dia ini tuh kamu shutdown ya, kamu hentikan di sana gitu, kamu hentikan gitu ya. Nah jadi walaupun dia misalnya masih tetap untuk datang colek-colek kamu, tapi bisa aja kamu di situ tuh semacam ya pura-pura aja kamu tuh nggak tahu, pura-pura aja kamu tuh nggak ngeh gitu ya. Atau ya tentu beberapa di antara kalian bisa dengan cukup dewasa ya, terang-terangan untuk menolak ya colek-colekannya dia ini tuh kepada dirimu gitu ya. Nah, jadi ketika situasinya kamu demikian ya, seperti yang Mari sampaikan barusan. Nah, si dia ini tuh kalau Mari lihat gini, memang
dia bisa aja kayak tahu ya bahwa kamu tuh tidak nyaman dengan dia, bahwa kamu itu tuh tidak bahagia dengan dia, gitu ya. Dia tahu di sana. Tapi alih-alih dia kayak merubah dirinya dia, mencoba untuk merubah keadaannya dia bersama dengan kamu, tapi bisa seseorang ini tuh lebih kayak mengambil sikap pura-pura nggak mengerti, pura-pura nggak tahu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mari lihat, jika kalian PDKT, kemudian putus dia koneksi komunikasi ataupun ya segala macam bentuk interaksi ya, itu tuh sempat mengganggu dia tuh. Loh mana ya, loh kok nggak chattingan lagi kami ya, loh kok nggak teleponan lagi kami ya. Itu tuh sempat menjadi pertanyaan bagi dia. Tapi dia pura-pura aja di situ tuh, kayak tidak menotis ya, tidak notice bahwa sudah sekian hari misalnya kamu dengan dia tak ada interaksi. Jadi dia diem aja dia di sana, pura-pura nggak ngeh, pura-pura nggak peduli posisi si dianya itu. Kalau mari lihat ya di sana. Dan memang kayak orang ini, kalau ini ya kayak ada juga rasa takutnya dia kalau dia itu tuh misalnya mengalami situasi dicampakkan oleh kamu, gitu ya. Takut dia tuh kalau mari lihat. Nah jadi daripada dia benar-benar paham bahwa dia sedang dicampakkan oleh kamu, nah dia di sini tuh memilih untuk menyelamatkan dirinya dia. Jadi kayak seolah-olah bukan dia yang dicampakkan, tapi dia memilih untuk pergi juga dari hidupnya kamu. Jadi ya posisi dia saat sekarang, mari lihat hubungan kalian stuck ya, stuck. Atau bisa dikatakan ini kemunduran dalam hubungan kalian, gitu loh. Dan ya tidak ada satupun di situ yang kemudian berinisiatif untuk merubah kondisi dan keadaan, gitu. Ya kalau stuck ini kan memang karena pilihannya kamu, mundur ini kan karena pilihannya kamu, gitu ya. Nah jadi kalau untuk pilihan berubah 180 derajat, setidaknya untuk sampai beberapa minggu ke depan, mari lihat nampaknya belum ada nih, gitu, belum ada nih dari kamunya yang tadinya memilih untuk berhenti, kemudian tiba-tibanya memilih untuk lanjut lagi. Ya bisa aja suatu saat nanti, tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Waktu dekat ini tuh maksudnya mari hitungan minggu ya. Nampak-nampaknya belum ada dari dalam dirinya kamu, gitu loh. Kalaupun ada yang kayak berusaha untuk proaktif dalam hubungan ini, kemungkinan besarnya itu tuh ya si dia, gitu loh. Bukan kamu, tapi si dia, gitu loh. Jadi yang berkemungkinan untuk berubah atau mengubah keadaan ya si dianya, gitu loh. Ya. Oke, mungkin belum kamu lihat dalam waktu saat-saat ini, tapi kamu akan boleh segera melihat dalam waktu dekat, gitu loh. Ya, tapi ya itu tuh boleh dia lakukan dengan cara seperti tidak langsung gitu loh. Jadi kayak ngambil hatinya kamu, tarik perhatiannya kamu, colek-colek kamu. Itu tuh dia bikin kayak sebisa mungkin ya, jangan terlalu kentara gitu, jangan terlalu kelihatan, gitu loh. Jadi supaya resikonya itu tuh tidak terlalu besar untuk dia. Jadi misalnya kalau dia terang-terangan sama kamu, katakan dia chatting kamu, tapi kamu nggak bales, lo kan malu dia di sana. Dianya tidak digubris sama kamu. Kalau misalnya dia langsung aja nongol ya, ngajak kamu ngobrol, kalau kamu tolak, memberikan waktunya kamu ke dia, waduh kan sakit hati dianya, gitu. Nah jadi tentu dia akan pakai cara orang-orang Indonesia lah, gitu ya. Kayak pakai acara basa-basi kah itu istilahnya, gitu ya. Atau ya kamuflase atau apalah itu, gitu loh. Jadi kayak nggak mau main terang-terangan, pakai acara strategi drama gimana gitu nanti modelnya ya.
Kayak misal contoh ya, dia mau tarik perhatiannya kamu. Nah, dia boleh tuh upload sesuatu di sosial medianya dia dengan harapan uploadannya dia itu tuh dilihat sama kamu gitu loh. Di sana atau dia sengaja warawiri di depannya kamu gitu ya, atau dia pura-pura lah nanya kabar ibunya kamu misalnya ya, nanya kabar kucingnya kamu gitu ya. Anabul-anabulnya kamu pura-pura dia tanya, ya bisa modelnya seperti itu gitu loh, ya. Tapi memang kalau untuk di saat-saat sekarang membuat kamu untuk membuka diri kepada dia, ini tuh dia harus main tindakan yang ini ya, tindakan yang nyata, yang konsisten dan tepat gitu. Jadi kayak dia harus punya effort gitu loh. Karena kalau untuk membuat kamu mudah-mudah aja membuka diri, memberikan perhatian, mengizinkan dirimu mau untuk bersama dengan si dia. Nah, ini tuh di saat sekarang kok kayaknya bukan perkara yang mudah ya di sana. Jadi kalau dia mengharapkan tiba-tibanya kamunya itu tuh memberikan atensi kepada dia tanpa dia ada melakukan upaya tindakan apapun, waduh itu tuh nampaknya sedang mimpi di siang hari bolong itu. Itu loh. Karena kamu bisa aja untuk di saat ini dan bahkan sampai beberapa waktu ke depan hilang tentang dia di dalam kepalanya kamu, di dalam hatinya kamu. Bisa hilang. Bisa kayak seolah-olah kamu boleh menganggap seseorang ini tuh nobody gitu, bukan siapa-siapa gitu loh. Walaupun kalian katakan statusnya itu tuh rumah tangga atau pacaran atau apapun itu gitu ya. Tapi bisa tiada betul tentang perihal si seseorang ini tuh dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Nggak akan kamu cari-cari dia, penasaran tentang dia gitu ya, nggak akan gitu loh. Karena ya kebetulan juga kepentingannya kamu dengan seseorang ini tuh ya nggak ada gitu loh. Karena ya boleh, memang selama ini tuh kamu mandiri, ya nggak ada urusan kesejahteraan hidupnya kamu itu tuh disupport oleh dia misalnya ya. Memang kayak andilnya dia dalam hidupnya kamu ya nggak terlalu besar atau bahkan tidak ada, memang begitu selama ini. Nah jadi nggak usah heran kemudian kamunya itu tuh bisa bener-beneran kayak nganggep dia bukan siapa-siapa. Seolah-olah dia tak pernah ada. Bisa banget kamu kayak gitu, mari lihat. Ya. Tapi ya tentu bagaimana keadaan hubungan kalian ini. Mari nampak itu tuh ya pengaruhnya paling kuat ke si dianya ya. Gitu loh. Pengaruhnya paling lama ya ke si dianya. Kalau kamu bisa aja pengaruh hubungan kalian ini tuh bisa memang kamu rasakan kuat. Gitu loh. Tapi apakah itu lama? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, begitu ya. Lah buktinya dari saat sekarang aja sudah ya dia kamu anggap bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Bahkan ya dia nggak ada gitu. Bisa aja kamu anggap dia seperti itu. Itu ya kalau mari lihat. Nah, oke. Baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Cancer, ada Libra, Aquarius, kemudian energi dari Taurus di situ, Pisces, Scorpio, kemudian ada energi dari Capricorn dan Aquarius ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.